Perang merupakan bagian dari sejarah panjang umat manusia. Sejak zaman dahulu, manusia berperang satu sama lainnya guna mengambil suatu hal yang dimiliki oleh manusia lain atau mempertinggi prestis diri mereka sendiri. Walaupun lambat laun manusia mulai mempelajari seni berdagang dan berdiplomasi, perang tetap menjadi agen perubahan paling kuat dan paling berpengaruh dalam sejarah. Dalam perang, berbagai kejadian yang dianggap tidak manusiawi pun seringkali terjadi. Dari mulai penyiksaan terhadap tahanan perang sampai dengan penyerangan terhadap masyarakat sipil dengan sengaja. Hal ini seringkali dianggap sebagai cara yang sah demi meraih kemenangan. Perilaku keji tersebut pada akhirnya dikritik oleh seorang pembisnis dan aktivis sosial berdarah Swiss, yaitu Henry Dunant. Pada tahun 1859, Henry Dunant melakukan perjalanan ke daerah Italia Utara, tepatnya di kota Solferino, yang merupakan saksi pertempuran antara pasukan kerajaan Sardinia dan Kekaisaran Austro-Hungaria. Di sana, ia melihat banyak sekali korban perang yang tidak ditolong dan dibiarkan meninggal begitu saja. Melihat kondisi tersebut, Dunant secara sigap mengorganisir seluruh warga kota Solferino, khususnya para wanita dan anak-anak, untuk mendirikan tempat-tempat perawatan dan dapur umum bagi para tentara yang terluka dan sekarat. Pengalaman ini ia abadikan dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino. Dalam bab akhir dari buku tersebut, ia berkata bahwa seluruh negara harus berkumpul dan membentuk bantuan sukarela untuk mengobati para tentara di medan perang, dan menawarkan bantuan kemanusiaan pada mereka yang terkena dampak perang. Kata-kata tersebut menginspirasi pembuatan dari apa yang kita kenal sekarang sebagai Organisasi Palang Merah Internasional, dan memfasilitasi sebuah konvensi yang mengatur tentang proteksi terhadap korban perang yang kita kenal sebagai Konvensi Jenewa. Setelah kejadian di kota Solferino, Dunant dan pemerintah Swiss mendesak negara-negara Eropa untuk berkumpul di konferensi internasional di kota Jenewa, Swiss pada Agustus 1864. Konferensi tersebut gunanya untuk membahas dan mendirikan hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perang. Secara keseluruhan, 12 representatif dari kerajaan dan negara yang berbeda menandatangani Konvensi Jenewa pertama. Konvensi tersebut menghasilkan dasar hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kekebalan penangkapan dan penghancuran semua fasilitas yang digunakan untuk merawat prajurit yang terluka dan sakit. Yang kedua, perlakuan pengobatan yang adil bagi seluruh prajurit. Yang ketiga, perlindungan bagi masyarakat sipil yang memberikan bantuan pada prajurit yang terluka. Dan yang keempat, pengakuan simbol palang merah sebagai bentuk identifikasi seseorang yang dilindungi oleh hukum internasional. Pada tahun 1906, pemerintahan Swiss mengadakan Konvensi Jenewa kedua. Kali ini, ia mengundang 35 negara untuk mengkaji ulang dan memperbarui Konvensi Jenewa pertama. Konvensi kedua tersebut memperluas perlindungan terhadap personil medis. Amandemen besar-besaran baru terjadi pasca selesainya Perang Dunia Pertama. Setelah melihat hal yang ditimbulkan dari perang tersebut, negara-negara sekali lagi berkumpul di Swiss untuk menghadiri Konvensi Jenewa ketiga pada tahun 1929. Konvensi ketiga tersebut menghasilkan hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai perlakuan terhadap tahanan perang yang harus diperlakukan secara manusiawi dan layak. Seluruh negara partisipan setuju dan menandatangani konvensi tersebut. Penandatanganan Konvensi Jenewa ketiga tidak menghentikan Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang yang pada masa Perang Dunia Kedua melakukan kejahatan-kejahatan perang paling sadis sepanjang sejarah. Pasca jatuhnya Jerman dan selesainya Perang Dunia Kedua, diadakan kembali Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 yang memperbesar proteksi terhadap hal tersebut dan deportasi warga pada daerah okupasi militer. Sampai sekarang, terdapat 190 negara yang ikut menandatangani Konvensi Jenewa. Mereka semua meyakini bahwa perilaku manusia dalam medan perang, jika tidak dibatasi, dapat menimbulkan kerusakan dan kekejaman yang dapat membahayakan seluruh komunitas internasional. Hukum yang ditegakkan oleh konvensi ini
telah melindungi prajurit angkatan, staf medis, dan warga sipil dari kebrutalan yang tak terkendali terhadap mereka. Walaupun begitu, di awal abad ke-21, opini dunia internasional merasa bahwa Konvensi Jenewa perlu diperbaharui.